Selamat datang di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, aku Alfa. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Biasanya nih beliau ini terkenal dengan mungkin sebagai Wadek 3 gitu kan, bagian kemahasiswaan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan biasanya dipanggil Pak Taufik. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang marhaban ya Ramadan, yaitu persiapan sebelum menjelang kita kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu ya Pak. Nah, mungkin bulan Ramadan ini bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam karena biasanya kalau kita berbuat baik itu pahalanya berlipat ganda gitu ya Pak. Dan banyak hal cerita menarik gitu kalau misalnya kita ada di bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Kira-kira tahu nggak nih apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum menjelang bulan Ramadan? Nah, mungkin kita tanyakan kepada narsum yang sangat luar biasa. Kira-kira apa nih Pak? Baik, Nabi SAW itu ketika sebelum Ramadan dia menyukai berpuasa. Khususnya sebelum Kamis itu karena Nabi menyukai ketika dia berpuasa diangkat amalan itu. Jadi, kenapa suka berpuasa? Ditanya Nabi kan. Karena saya suka berpuasa, amalan saya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap hari Kamis itu adalah laporan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat dia berpuasa itulah Nabi senang ketika berpuasa amalannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap Kamis itu. Yang kedua, Nabi juga berpuasa di Kamis itu karena pernah ditanya, kenapa puasa Senin? Dia bilang pada hari itu saya lahir katanya. Nabi kan lahir pada hari Senin. Dia berpuasa. Maka orang yang memperingati hari kelahiran itu happy birthday itu ya puasa lah. Contoh Nabi ya. Nah, di bulan Ramadan ini Nabi persiapannya luar biasa. Tadi dikatakan bahwa hampir 20 harian berpuasa dalam bulan Sya'ban itu. Kenapa itu? Karena ini persiapan menuju Ramadan, sehingga Aisyah itu istri Nabi seakan-akan melihat Nabi tidak pernah nggak puasa ini puasa terus ya. Nah, memang itu ditingkatkan di situ. Nah, peningkatan ini memang kalau kita contoh, Nabi selalu mendapatkan Lailatul Qadar pada malam pada bulan Ramadan. Pada malam Ramadan. Bagaimana bisa mendapatkan? Dia plus ke belakang dulu bahwa Nabi mendapatkan itu karena ada tahap-tahap persiapan rohaninya sebelumnya. Iya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, harus ada persiapan yang maksimal sebelumnya. Ini enggak Pak ya. Kalau kita pas 21 baru. Tapi Nabi SAW itu dia sudah persiapan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, Nabi juga mempersiapkan fisiknya. Jasmaninya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi di mana-mana dibutuhkan kekuatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita kuat itu? Tentu ada tahap-tahap yang kita laksanakan. Yang pertama, kalau kita ingin kuat nantinya, tentu tadi saya katakan hadisnya itu. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi kekuatan dalam menghadapi bulan Ramadan itu penting. Bagaimana caranya? Ya, olahraga. Termasuk olahraga, termasuk makan makanan yang bergizi, buah-buahan, makan makanan yang jangan cepat saji. Jadi stop ya sobat-sobat buat untuk beli makanan untuk saat ini karena kita mendekati bulan Ramadan tuh. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan supaya kita nanti dalam puasa itu ibadahnya maksimal, kan sehat kan gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan materi. Itu juga ya Pak. Kita juga persiapkan materi dalam
menghadapi bulan Ramadan. Kenapa harus dipersiapkan itu? Sudah menjadi hukum hukum alam ya. Iya. Ketika orang itu membeli banyak-banyak, berarti kebutuhan semakin dipenuhi di rumah-rumah masing-masing. Berarti konsumen ini membeli banyak barang berarti, otomatis banyak permintaan, harga pasti naik. Itu sudah, ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa bulan Ramadan ini akan selalu naik harga-harga barang. Nah karena itu kita juga harus persiapkan itu dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal mungkin. Nah yang ketiga adalah apa tuh Pak? Persiapan jiwa dan mental kita. Mental puasa kita itu penting. Ya. Kenapa? Karena yang kita hadapi nantinya luar biasa ujiannya. Ujian lapar ya. Ujiannya di jalan kita melihat orang-orang ganteng misalnya. Orang-orang bungas. Ini juga ujian. Itu bakal membatalkan puasa juga ya Pak? Ya paling tidak mengurangi nilainya. Jadi gitu. Makanya kalau cantik ya seharusnya bercadar lah. Tapi kan kalau kondisi sekarang kan Pak kita pakai masker. Alhamdulillah dipermudah. Iya. Paling tidak nantinya kita kan sedikit menghalangi. Nah itu, jadi mental kita, jiwa kita harus kuat dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena kita nggak minum, kita nggak makan. Nah kalau sudah kepikir tidak minum, tidak makan, maka bisa terjadi kita, ini lemas jadinya kan. Jadi harus kuat sebelumnya. Yang menarik juga adalah penelitian bahwa orang yang suka berpuasa itu ketika diharapkan sebuah pekerjaan itu jauh lebih baik pekerjaannya orang berpuasa dibanding dengan tidak. Gitu. Jadi yang biasa mahasiswa atau pelajar yang sering izin di saat sekolah di bulan puasa, nah itu kan mereka alasannya puasa ya. Jadi orang-orang yang kuliah kalau melaksanakan ibadah puasa itu tidak menjadi alasan untuk tetap belajar, tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Karena ini juga bagian daripada ibadah, kan dilipat gandakan nantinya. Nah, tentu ini semua membutuhkan mental sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Kita latihan dulu puasa, olahraga, memakan yang baik, makan bergizi, olahraga dan seterusnya. Nah, inilah yang kita lihat Nabi SAW itu sukses dalam segala hal. Dalam hal perperangan pun beliau menang. Dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah kemenangan Nabi itu diraih dengan tiba-tiba ataukah penuh persiapan? Persiapan dong. Iya, penuh persiapan. Orang ujian menilai baik, penuh persiapan atau tidak? Pastinya. Pasti dengan persiapan yang matang. Nah, Nabi SAW itu di 3 bulan sebelumnya dia sudah meningkatkan ibadah puasanya. Jadi tingkatkan terus. Nah, sehingga pada saat dia masuk bulan Ramadan dia sangat ready sudah kuat dalam segala jiwa dan raga itu sudah oke. Nah, sehingga kita mendengarkan sejarah Nabi itu dia menang di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini ya tentu dengan persiapan sebelumnya tidak serta-merta menang itu pastinya. Nah, tidak hanya itu, dalam mendapatkan Lailatul Qadar juga sama. Kita mempersiapkan Lailatul Qadar ketika 21 Ramadan. Ini menurut saya kurang pas. Meskipun itu anjuran supaya istilahnya itu diperhatikan. Tetapi kita lihat dulu bagaimana orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Menurut saya melihat itu, bahkan mungkin kita bisa melihat informasi orang yang pernah mendapatkan itu ibadahnya luar biasa jauh sebelum Ramadan. Sehingga kita masuk bulan Ramadan itu lebih meningkatkan lagi, lebih tinggi lagi. Nah, pada saat dia di bulan tanggal 21 ke atas, maka dia sangat ready untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itu juga penuh persiapan. Kemenangan Nabi di bulan Ramadan penuh persiapan. Jadi semuanya dipersiapkan dengan baik. Karena itu Nabi
mengingatkan ke kita bahwa kita ini sebenarnya tidak harus kuat secara fisik maupun rohaninya. Jadi ada persiapan-persiapan yang kita harus kuatkan sebelum kita masuk Ramadan. Oke, itu. Jadi diingat sobat-sobat Fuad bahwasanya kita harus nguatin tuh jasmani, rohani, sering olahraga, terus juga makan makanan yang bergizi. Betul sekali. Udah di stopin tuh makan cemilannya. Dan juga nanti pas bulan Ramadan harus jaga tuh hawa nafsunya. Jadi dikurangin untuk ngelihat-ngelihat yang mungkin ganteng gitu ya kan. Dan selanjutnya nih Pak, kan kemarin kita itu Covid ya. Iya. Jadi sholat Id dan sholat tarawih itu kan di rumah. Nah harapan Bapak di bulan Ramadan selanjutnya nih apa? Iya, kita sudah menjalani 2 tahun sebelum ini. Iya. Kita tidak kebanyakan masjid tidak dilaksanakan sholat tarawih ya. Bahkan Idul Fitri juga tidak. Iya. Saya ingin ingatkan kembali bahwa sebenarnya seakan-akan itu kita kembali kepada zaman Nabi. Dulu Nabi itu sholat tarawih itu bukan dihentikan di masjid ya, tapi lebih banyak di rumahnya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena takut kalau umatnya menganggap tarawih itu wajib, sehingga di rumahnya. Tapi bukan berarti tidak tarawih. Iya. Nah, karena itu adalah bulan limpahan pahala, maka semakin banyak ibadah kita pada bulan itu, apakah itu sendirian ataupun berjamaah, itu semakin bagus. Nah, kalau tahun dulu kita tidak sempat melaksanakan, maka tahun ini insya Allah kita akan laksanakan dengan baik. Sesuai juga anjuran pemerintah, tentu dengan protokol kesehatan tetap dijaga. Tapi saya kira sangat dilonggarkan sudah untuk tahun ini. Pemerintah sudah memberikan isyarat itu untuk melaksanakan. Nah, jadi kita bersyukur kita bisa ramai-ramaikan masjid lagi untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tentu ini tarawihnya ya juga harus maksimal. Juga penuh persiapan tentunya. Jangan cuma setengah. Kadang setengah udah pulang duluan tuh Pak. Nah ini padahal ini kesempatan untuk melatih jiwa kita di bulan Ramadan itu kita kuatkan di situ. Gitu. Jadi fisik kita harus kuat, jiwa kita harus kuat. Maksimalkan lah, karena di situ bulan Ramadan itu adalah panen pahala istilahnya kan. Tidak hanya panen pahala, panen diskon barang-barang juga di bulan Ramadan banyak. Iya. Di mal-mal 21 ke atas sudah mulai diskon menjelang Idul Fitri. Oh iya, kalau akhir ya. Nah, itu juga tapi bagi kita umat Islam justru kita manfaatkan untuk mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Karena di akhir bulan itu adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Staycation gitu kan di masjid kita. Kalau saya pendapat dengan senior kami, Profesor Doktor, ada banyak juga sih. Jadi bahwa di bulan Ramadan itu 21 sampai 30 pasti turun Lailatul Qadar. Nah, jadi siapapun yang mujahada di situ melaksanakan, ya insya Allah akan dapat pahalanya. Ya, jadi apa namanya, kita memang harus serius melaksanakan ibadah itu. Ya. Di bulan Ramadan kita harus serius, harus menyiapkan semaksimal mungkin. Dan tentu kemarin kenapa kita juga di rumah, mungkin itu ada hikmahnya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan Rasulullah gitu kan. Mereka sholat tarawihnya di rumah, sholat idnya di rumah, dan tentu sholat tarawih ini bakalan melipat gandakan pahala kita gitu kan. Karena semakin sering kita sholat tarawih itu semakin beda pahalanya ya Pak. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak pahalanya. Ada perbedaan nggak sih Pak? Kan kadang sholat tarawih itu kan beda-beda ya setiap masjidnya. Ada yang berapa itu 23, ada yang 13 atau belasan gitu. Ya 8, 11 rakaat. Itu beda-beda nggak sih Pak pahalanya? Apa gimana? Iya. Kalau pahalanya kalau kita hitung-hitungan rakaat ya, yang banyak tentu lebih banyak. Gitu ya.
Tapi ibadah ini hati kan. Oh iya, benar banget. Kalau keikhlasan kita itu maksimal, maka di situ kan nilainya luar biasa. Oke. Jadi keikhlasan kita menentukan kualitas ibadah kita. Oke. Ya. Nah, kalau di Mesir itu ada sampai 39 rakaat. Wah, banyak banget ya. Oh iya, sampai 40 rakaat. Di Masjid Imam Syafi'i itu ya 39 rakaat. Di sini kalau di Indonesia 23 rakaat ya, lebih banyak. 23. Nah, itu sangat banyak sekali. Jadi dan apa ya? Kalau kita mendengarkan hadis Nabi itu, salah sunnah itu sebenarnya Nabi mengatakan illa anta tatawwa, kecuali kamu ingin menambah gitu. Jadi salat sunnah apa saja kita menambah, silahkan nambah saja. Karena ada yang Nabi mengatakan kalau mau menambah silahkan. Salat sunnah rakaat ini sudah silahkan. Salat tarawih kalau dikatakan bahwa beda pahalanya ya itu tadi bahwa yang 11 iya oke, yang 23 oke, yang 39 juga oke, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali. Nyesuaiin niat yang kita. Ya, yang penting dari kita itu ikhlas sama melaksanakan. Kita diberi pilihan-pilihan itu kan. Nah, itulah hebatnya kita, dan kita harus saling toleran dengan itu. Kita mengajak untuk sholat berjamaah semaksimal mungkin. Dan ini memang ya kalau saya mendingan kita memperbanyak ibadah karena kesempatan ibadah sholat tarawih, karena memang ada dua ya. Ada dua ibadah kita lakukan. Itu pertama ibadah qiyamul lail. Yang kedua adalah tahajud. Jadi kita ngerjakan ada dua. Jadi qiyamul lail itu dilaksanakan setelah sholat isya, ada sholat ibadah-ibadah yang kita itu qiyamul lail. Tapi ibadah tahajud, sholat tahajud itu dilaksanakan ketika kita sudah tidur. Nah, kita tidur dulu sebentar. Terus kalau kebangun, bangun baru kita sholat tahajud. Sholat tahajud. Tapi kalau belum tidur sebentar, maka kita namanya qiyamul lail. Jadi sholat malam. Yang ketiga adalah Nabi SAW itu ibadahnya ada ibadah namanya sahar. Sahar apa tuh Pak? Dia begadang ya. Nabi itu begadang dalam beribadah. Jadi melaksanakan ibadah di tengah malam itu. Dan yang Nabi lakukan juga itu adalah ibadah sahur. Ibadah juga sahur itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sahur tapi udah punya niat, kan biasa kalau habis tarawih kita niat tuh Pak. Iya, itu nggak ada masalah gitu. Tapi masalah. Nabi SAW itu meminta supaya sahur itu diakhirkan. Jadi mungkin 20 menit, 15 menit sebelum azan ya kita sudah sahur ke situ. Nah, Nabi SAW melakukan begitu. Jadi waktu sahur itu adalah sahur, itu ibadahnya Nabi SAW itu. Jadi dia sering lakukan ibadah di situ dengan istighfar, dengan zikir. Nah, memang kita masyarakat kita sepertinya dalam sahur itu adalah persiapan untuk mengenyangkan diri untuk tidak makan, gitu kan? Iya benar banget. Tapi kalau dalam rangka ibadah, ya itu biasa-biasa saja. Dulu di Mesir, orang-orang Mesir itu kalau dia sahur, dia makan namanya, ada namanya susu itu. Iya Pak. Susu saya lupa namanya, tapi itu susu biasa dia minum untuk sahur. Cuman minum susu? Iya, ada minum susu, ada kurma, beda dengan kita kan? Iya, kalau kita semua nasi, ikan gitu ya. Meskipun ada juga mereka begitu, tapi mereka dalam sahur itu biasa-biasa saja. Nanti setelah buka di situ ada ayam, 1 ekor ayam itu dipotong 4. Kalau kita potongnya cincang-cincang. Iya, cincang-cincang. Banyak potongannya. Iya. Jadi ya perlu memang ibadah kita harus dimaksimalkan dalam hidup kita. Terakhir nih Pak, kasih dong nih pesan gitu kan buat teman-teman sobat Puat gitu kan untuk di bulan Ramadan nanti, ya closing statement lah. Pesan saya bahwa maksimalkanlah bulan Ramadan ini karena kita
insya Allah akan ketemu bulan Ramadan besok ini. Iya. Dan belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Iya, benar Bang. Siapa yang jamin? Tidak ada. Tidak ada. Dan Ramadan tahun ini tidak mungkin kembali lagi. Karena dia akan Ramadan yang berikutnya lagi, maka kita pun maksimalkan dalam segala hal. Jangan sampai kita membatalkan gara-gara hal sepele. Iya. Jadi kita harus maksimalkan puasa ini, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas takwa kita, tingkatkan kualitas belajar kita, tingkatkan kualitas silaturahim kita, tingkatkan sedekah kita, dan seterusnya. Karena ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan panen. Iya, pahala. Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kita dan sudah mau memberikan ilmunya, sharing-sharing mengenai persiapan bulan Ramadan. Semoga bisa diimplementasikan oleh sobat-sobat Fuad di luar sana, dan mungkin jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe, serta kasih saran nih siapa lagi narsum kita selanjutnya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya video-video kita selalu update gitu di handphone kalian semua. Dan jangan lupa follow juga seluruh sosial media Fuad IAIN Palangkaraya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. See you next video. Saya Alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.